Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2022, Wakil Bupati Malang Didi Gatot Subroto berpesan kepada para orang tua untuk memberikan ruang bagi anak agar bisa mengembangkan karakternya. Nasib bangsa Indonesia di masa depan tergantung pada kualitas generasi muda di zaman sekarang. Selain pendidikan formal dari sekolah, pendidikan non-formal yang diberikan orang tua juga berperan penting untuk membentuk generasi berkualitas baik secara moral maupun secara rohani. Perkembangan dunia anak saat ini memang jauh berbeda dengan pada era tahun 80-90-an. Artinya hari ini digitalisasi itu berpotensi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka sebagai orang tua berkewajiban mengarahkan bagaimana anak-anak kita diperkenalkan dengan pertumbuhan dan perkembangan IT yang baik dan benar sehingga bisa membantu pertumbuhannya sesuai dengan masanya tentunya. Pendidikan itu menjadi sesuatu yang penting. Pendidikan menjadi sesuatu yang penting. Tidak boleh harus ada keseimbangan. Tidak boleh berat sebelah di dalam rangka memberikan dunia pendidikan. Satu, berkewajiban kita memberikan pendidikan formal melalui jalur-jalur sekolah. Kemudian kita berkewajiban bagaimana rohani anak-anak kita ini juga dibangun dengan pendidikan keagamaan. Tentunya di dalamnya kita juga memberikan pendidikan karakter. Di saat dua pendidikan ini kita berikan dengan model kesejajaran, insya Allah Indonesia ke depan dengan generasi mudanya akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang cinta kepada bangsanya, tetapi tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Artinya nasionalis religius itu pasti akan kita dapatkan. Ya tentunya saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional pada tahun 2022 ini. Kemudian kepada orang tua saya minta berikan ruang peran anak pada masanya. Pertumbuhan dan perkembangan anak masa ke depan itu bergantung bagaimana orang tua itu memberikan kesempatan. Kapan mereka harus diberikan ruang untuk bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan lingkungannya, bertemu dengan teman sejawatnya, sehingga akan membentuk sebuah karakter anak. Secara psikologi perkembangan, anak punya ruang yang cukup luas dan cukup lebar dan itu harus diberikan oleh orang tua kepadanya, sehingga pada saat anak-anak kita diberikan ruang yang cukup dan diberikan ruang yang sesuai dengan kebutuhannya, saya yakin pertumbuhan dan perkembangan psikologisnya akan sesuai dengan yang diharapkan oleh semuanya. Bagaimana kita mempersiapkan generasi ke depan, generasi Z yang tentunya berkualitas secara moral maupun secara rohani. Pola hidup sehat sejak dini diharapkan menjadi standar bagi kehidupan anak di Kabupaten Malang. Hal ini disampaikan anggota DPR RI dari Dapil Malang Raya, Krisdayanti. Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional, KD berharap agar pola hidup sehat tersebut nantinya akan mendukung tumbuh kembang anak.
Semoga anak-anak Indonesia semuanya, khususnya untuk anak Kabupaten Malang, dapat tumbuh sehat dan juga berkembang, terpenuhi hak-haknya dan kewajibannya, semuanya bisa tersalurkan dengan baik, serta mendapatkan perlindungan secara optimal, tentunya dengan adanya perubahan pola hidup baru, dan anak harus tetap terpenuhi hak-haknya. Mari kita upayakan pola hidup sehat dari dini. Kita mulai dengan memberikan kesempatan untuk anak-anak Indonesia hidup sehat di lingkungannya untuk masa depannya. Mari kita jadikan momentum untuk meningkatkan kepedulian semua pihak dalam menciptakan anak-anak yang berkualitas dalam mewujudkan percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak menuju Kabupaten Malang Makmur sesuai. Pemirsa, Malang terpilih sebagai salah satu kota pembuka dalam Journey of Stars yang menjadi proyek terbaru Star Media Entertainment. Manajemen ini menilai artis mereka memiliki fanbase yang cukup besar di kota Malang. Hal ini juga didukung dengan berkurangnya angka kasus COVID di Malang, sehingga masyarakat sudah mulai leluasa menggelar berbagai acara luring. Penyakit seksual menular yang lain salah satunya adalah HIV. Namun tahukah Anda penyebab penyakit menular HIV? Dosen Fakultas Kedokteran UB, Dr. Aulia Rahma Paweswati mengatakan bahwa infeksi parasit yang melakukan hubungan seksual tidak aman menjadi salah satu penyebab penyakit menular ini. Cairan. Nah, sebenarnya masih banyak sekali contoh dari penyakit menular seksual yang lain. Tapi yang satu yang ingin kami tekankan adalah mengenai HIV, ya. Karena ini cukup memprihatinkan bahwa di Malang itu kasus HIV ini cukup banyak, ya. Kebetulan saya dan Dr. Nuning itu bekerja, penelitian kami adalah tentang infeksi parasit, ya, atau koinfeksi ya kita bilang, ya, infeksi yang menyertai penderita HIV. Dan pada saat kita melihat pasien, ya, pada saat kita mengumpulkan data pasien, kita mengamati bahwa sebagian besar pasien itu pada rentang usia yang produktif, ya, jadi sekitar 17 sampai 35 tahunan, ya, sebagian besar berada pada usia itu. Usia pada saat orang itu seharusnya hidup secara penuh, ya, menjadi sangat produktif, ya, live the life. Tapi mereka kena HIV, ya. Walaupun bisa diobati, tapi tetap itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dan cukup memprihatinkan, ya. Nah, HIV itu salah satu penyebab, sebabnya virus, ya. HIV itu disebabkan oleh virus, ya. Salah satu metode penularan yang sering adalah karena hubungan seksual yang tidak aman, ya, ini, ya. Kita bisa lihat, ya, lebih dari separuh, ya, itu disebabkan karena hubungan seksual yang tidak aman. Baru yang lain itu karena obat-obatan, penggunaan obat-obatan terlarang, ya, atau karena hal-hal yang terkait dengan darah, baik itu karena transfusi darah, karena suntikan yang kurang steril, ya, itu bisa terjadi, ya. Pemirsa, pendidikan merupakan bekal penting bagi anak dalam rangka mencetak generasi unggul di Kabupaten Malang. Wakil Bupati Kabupaten Malang Didi Gatot Subroto melihat pentingnya pendidikan sebagai bekal tersebut. Menurutnya dalam mencetak generasi unggul, kualitas sumber daya manusia dibutuhkan beberapa kemampuan dasar. Pendidikan itu menjadi sesuatu yang penting. Pendidikan menjadi sesuatu yang penting, tidak boleh
harus ada keseimbangan, tidak boleh berat sebelah di dalam rangka memberikan dunia pendidikan. Satu, berkewajiban kita memberikan pendidikan formal melalui jalur-jalur sekolah. Kemudian kita berkewajiban bagaimana rohani anak-anak kita ini juga dibangun dengan pendidikan keagamaan. Tentunya di dalamnya kita juga memberikan pendidikan karakter. Di saat dua pendidikan ini kita berikan dengan model kesejajaran, insya Allah Indonesia ke depan dengan generasi mudanya akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang cinta kepada bangsanya, tetapi tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Artinya nasionalis religius itu pasti akan kita dapatkan. Perayaan Hari Anak Nasional di Kabupaten Malang dikemas dalam bentuk festival dan rangkaian perlombaan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang untuk memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2022. Acara yang bertajuk Malang Regency Extravaganza ini membuat 4 kategori lomba untuk kalangan anak-anak dan ibu rumah tangga. Peringatan Hari Anak Nasional ini kan memang selalu kita peringati setiap hari ya. Setiap tahun ya. Jadi ini yang ke ayo agak apal. Ya, di tahun 2022 ini memang kita coba nanti peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Malang kita kemas bukan hanya saat upacaranya hari peringatan, tapi kita buat rangkaian hari untuk kegiatan ini. Jadi ada rangkaian kegiatan yang mengikuti peringatan Hari Anak Nasional ini. Yaitu kita coba di situ adalah mencari bakat kreasi anak-anak ya, dari usia 6 sampai 18 tahun. Nanti tadi kami bagi menjadi 2 kelompok 6 sampai 12 dan 13 sampai 18. Nah, kreasi bakat ini ya itu terserah mereka. Mau ada yang berpuisi, monggo, ada yang mau pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Inggris, monggo. Di situ ada yang nari juga boleh, ada yang menunjukkan bahwa dia atlet karate, atlet pencak silat, monggo ya. Jadi di situ kreasi bakat mereka ya, termasuk mungkin sulap ya, aktor sewu, dia punya grup band. Jadi di sini juga kita bebaskan, ada yang pesen, ada per individu, ada yang kelompok. Itu yang pertama. Lomba yang kedua di sini adalah lomba kreasi majalah dinding. Nah, majalah dinding ini tidak seperti yang lalu ya Bu, sekali ya, majalah dinding bukan hanya sekedar tempelan begitu, tapi majalah dinding yang 3 dimensi. Ya. Dan di situ majalah dinding itu bisa menceritakan apa sih alat atau majalah dinding ini yang namanya yang dibuat ini. Ya, apakah itu nanti seperti miniatur PLTA ya, seperti begitu. Itu lomba yang kedua ini juga kita bagi menjadi 2 kelompok ya, 2 kelompok usia. Terus kemudian yang ketiga di sini lomba menggambar.
Pemirsa, punya usaha startup yang ingin segera berkembang di banyak portal media sosial, kini hadir bagi para entrepreneur muda untuk mengoptimalisasikan usaha melalui Kenal.in. Maksud kami Kenal.in merupakan jasa pelayanan manajemen sosial bagi para pengusaha agar lebih mudah mengatur media sosial usahanya. Berikut paparan selengkapnya dari Iqbal Faiki selaku co-founder dari Kenal.in. Nah, Kenal.in ini berawal dari teman-teman yang ber-UMKM ya, masih merintis usahanya, di mana teman-teman itu pasti membutuhkan untuk mengoptimalkan sosial media mereka. Nah, di sini kita hendak untuk membantu teman-teman yang sedang merintis usahanya, entah setahun atau 2 tahun. Nah, di situ kita berusaha untuk mengoptimalkan sosial media mereka begitu. Ya, di sini saya memiliki tim yang bertiga orang, di mana itu teman-teman saya sendiri untuk bermitra dengan studio 14 studio. Di situ kita bekerjasama dengan 14 studio ini untuk menghandle yang semua foto-foto itu tersebut gitu kan. Nah, jasa di sini kita di awal ada desain konten, mungkin pertama desain konten ya, dan foto produk juga, mungkin ke video profile company juga ada begitu. Ya, mungkin dari kuliah Mbak ya, kan teman-teman juga mahasiswa, di mana teman-teman juga linear dengan ekonomi dan bisnis, dan di segi desain juga ada, untuk copywriter juga ada begitu sih Kak. Nah, untuk pesaing jelas banyak ya, kompetitor masih banyak sekali, di Malang pun demikian. Nah, untuk bagaimana kita membeda pasti dengan inovasi ya, di mana inovasi itu pasti menjadi sebuah pembeda. Nah, di sini teman-teman lebih ke mungkin dari fleksibilitas dan harga juga mungkin lebih terjangkau dengan teman-teman, yang dimana kita juga tetap riset dan analisis tentang desain tersebut begitu. Nah, karena teman-teman di sini yang kita targetkan adalah pemilik usaha, jadi lebih B2B ya, bisnis to bisnis. Jadi kita lebih banyak mempromosikan ke sosial media mereka, kita tawarkan. Mungkin kalau ada di Instagram kita tembak ke Instagram, ataupun lebih ke website, email juga ada, mungkin seperti itu. Pelaksanaan kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa Filkom UB tidak hanya fokus pada pembentukan desa digital semata, namun juga menyentuh isu lingkungan. Salah satunya dengan program penanaman 1000 pohon sirsak di lokasi KKN. Dies Natalis ya, bulan Oktober, dan seperti biasa tiap tahun kami pasti mengadakan kegiatan tetengger bumi, menanam pohon, terutama pohon-pohon buah. Nah, ini sekalian kami rangkaikan dengan KKN ini start aja, bertahap sampai pelaksanaan Dies nanti. Targetnya ya 1000 pohon itu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Mada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.